Halo, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman Indonesia, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Jerman, Amerika, Korea Selatan, dan beberapa negara lain yang saya bahasanya kurang memahami ya. Bahasa Latin ya. Oke. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda pada channel saya. Dan hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan untuk buat trading plan 1 minggu ke depan, 1 minggu besok ke depan, masuk minggu ke berapa? Minggu kedua ya. Besok masuk minggu kedua, tidak terasa sudah masuk Oktober. Jadi selama ini gimana hasil trading teman-teman selama ini ya? Jatuh bangun ya. Kalau jatuh bangun masih lebih baik daripada jatuh tidak bangun-bangun ya. Oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya, silahkan subscribe kalau mau mendapatkan ilmu sepanjang minggu ini. Video saya luncur setiap hari Selasa untuk Euro USD jam 6 sore. Kemudian hari Jumat kita akan berbicara apa itu skill teknikal lah, dan juga mindset dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skill trading Anda. Kemudian untuk Sabtu malam minggu seperti hari ini kita akan berbicara mempersiapkan sebuah analisa untuk trading plan untuk minggu besok ya, 1 minggu ke depan. Kemudian minggu jam 10 pagi ada berbicara tentang mindset dan balancing hidup wisdom ya. Oke. Jadi teman-teman, mari kita belajar ya. Teman-teman, mari kita belajar. Saya selalu tekankan belajar karena setiap hari saya terima telepon ya. Artinya orang telepon saya itu sudah kayak masuk ruang ICU gitu. Sudah habis ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar, bahkan ada sampai belasan miliar ya, baru hubungi saya gitu. Baru mau berpikir untuk belajar. Teman-teman, pasar itu selalu ada ya, teman-teman jangan khawatir terlambat gitu ya, mau cepat-cepat masuk. Teman-teman berpikir siapkan ilmu dulu, skill Anda dulu ya sebelumnya itu. Jikalau tidak, teman-teman akan bunuh diri masuk market. Saya bukan takut-takutin ya. Mungkin channel saya berbeda dengan yang lain yang selalu mau menjanjikan yang muluk-muluk gitu. Oke. Ya, tapi saya tidak ya teman-teman, karena saya sudah merasakan ya. Selama 20-an tahun di sini saya sudah merasakan jatuh bangun di berapa tahun di awal itu hancur-hancuran ya. Jadi teman-teman jangan jangan hanya termakan dengan bahasa marketing gitu loh ya. Itu karena yang telepon sama saya itu sudah banyak yang menderita gitu ya, akibat ya yang terima enak-enak itu yang didengar ya. Oke. Teman-teman, kita berpikir secara logik lah ya, bahwa dapat uang itu harus ada usaha, ada disiplin, ada prosesnya. Nggak bisa instan. Kalau instan itu nggak ada orang miskin lagi ya. Oleh sebab itu, teman-teman, satu lagi ya, sekalian promosi ya. Ya teman-teman yang mau secara serius belajar price action secara advance, teman-teman bisa hubungi di dalam WhatsApp saya di dalam deskripsi video ini, di bawah deskripsi video ini maksud saya ya, situ ada. Oke ya teman-teman ya. Silakan hubungi saya. Jadi saya ada kelas online maupun offline ya. Anda dibimbing secara profesional, dan kita kalau online kita hanya bisa one on one, kita nggak bisa lebih dari itu karena tidak efektif untuk peserta. Tapi kalau offline sekarang situasi COVID begini pun kita hanya bisa terima maksimum 3 orang, tapi 1 orang pun kita ngajar. Dan kalau Anda berada di Jabodetabek, saran saya kita offline saja, kita ketemu, dan ya itu supaya bagi yang pemula ya, supaya Anda bisa dibimbing secara live gitu ya. Oke, begitu saja teman-teman, kita akan kembali melihat analisa. Teman-teman, kalau kita lihat ya, DXY, apa tuh DXY? DXY itu adalah ini US Index dolar ya. Jadi emas itu kan korelasinya sangat erat dengan ini ya, dengan USD. Nah teman-teman, seperti saya bilang, dari minggu ke beberapa minggu ya, dia nggak bisa jebol. Nah, saya punya ini ya, kita punya apa itu, sebuah resisten, dia bolak-balik ya. Kemarin sempat melemah. Kenapa sempat melemah? Ini dari Jumat, karena laporan tenaga kerja Amerika itu agak ambigu gitu. Jadi tidak ini sih ya, tidak jelek-jelek amat. Kalau kita melihat yang jelek itu adalah penerimaan tenaga kerja industri.
yang agak drop di bawah jauh di bawah harapan investor atau pasar. Sedangkan kalau kita lihat pengangguran secara umum di Amerika itu justru malah menurun ya. Bagus itu. Nah, sehingga dolar itu hanya reaksi turun lemah sebentar ya. Nah, tetapi kita memang harus hati-hati karena dia berada di resisten dari kemarin ya. Takut dia tidak bisa menembus resisten ini, maka dia akan turun. Dan yang ternyata kalau kita emas akan berbalik naik. Oke, kita lihat sama nggak ya? Harusnya emas dari bawah menuju ke atas kan? Karena ini korelasi yang tuh, benar kan ya teman-teman ya? Emas itu kan dari sini ya. Nah, teman-teman kalau ikut video saya sebelumnya teman untung besar tuh ya. Saya bilang suruh buy di daerah sini ya, minggu lalu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Mau lihat pergerakan range-nya di mana sih gitu ya. Kita akan melihat pergerakan range. Untuk emas. Oke, kita batasin pergerakan range emas ya. Oke. Oke. Kita tidak usah terlalu jauh. 1 minggu ke depan kita coba jaga di range ini ya. Oke, kita zoom in ke dalam. Nah, kita lihat. Teman-teman, kalau situasi dolar melemah, berarti emas akan cenderung naik. Emas memang sementara ini diskonnya cukup murah ya. Oke, kita akan memulai dengan skenario buy ya. Teman-teman, saya selalu katakan bahwa trading itu jangan pakai harapan, jangan pakai hayalan. Tetapi trading itu adalah berdasarkan data apa yang terjadi di pasar ya, yang kita patok ya. Jadi saya selalu menghindari sebetulnya orang tanya saya, minggu depan emas naik apa turun? Saya bilang nonton video saya aja sudah ada. Ya kita nggak peduli ya, dia mau naik atau mau turun. Saya selalu katakan prinsip saya, yang penting dia bergerak gitu loh kan. Dia mau naik, emang Anda mau buy mau tahan berapa lama? Dia mau turun, Anda mau sell tahan berapa lama? Iya kan? Jadi daripada Anda tanya-tanya begini mau naik, mending Anda baca-baca berita deh ya, apa yang terjadi di dunia ini. Ya, itu akan membantu Anda kalau untuk jangka panjang ya. Kalau Anda mau trading bulanan gitu ya, tahunan gitu, Anda perlu tahu itu ya. Jadi termasuk emas itu kan dia naik dan turun ya. Kita hanya ambil dia peluang momentum aja, dia mau naik mau turun ya, yang kita nggak peduli. Yang penting dia bergerak. Kalau dia nggak bergerak, itu yang masalah. Oke, kita buy. Di sini ya, saya tulis ganti warna biar enak. Kita buy di 17.26.300. Kita batasi resiko. Jangan terlalu over PD ya. Karena pasar itu bukan milik nenek kita ya. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang sanggup mengatur pasar ya. Kita XL. Batasi resiko. Sini 17, 15, 229 boleh bulatin 230. Oke, kita akan membuat target profit pertama di sini. TP2.
Kita membuat target kedua di sini ya. Di 1764.940 ya. Oke. Kemudian kalau misalnya minggu besok ternyata dia bisa menembus kita punya XL, maka kita akan menjaga buy pertahanan terakhir kita di sini ya. Kita akan buy di sini. Kemudian kita akan buat XL. Sudah ada ya, sorry. Ini kita nggak usah buat baru. Kita akan XL di sini. Kita akan buy di sini. Di berapa tuh? 1686 ya, poin 325. SL 1672.4303435 boleh ya, jangan di ujungnya, terserah, boleh bulatan ke atas atau bulatan ke bawah. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini, lalu TP2 di sini ya, di 1726.300 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika Senin besok ternyata ini Mas malah tembus ke sini ya. Dia bukan tembus ke bawah, tapi dia malah sikat ini ya, penteng yang di atas ini. Maka kita akan buy di sini ya sampai dia naik. Tunggu dia tembus dulu, kita baru melakukan buy di sini ya. Ini saya kasih warna biru. Buy. Kita batasin stop loss di sini. Batasi resiko. Kita buat TP target pertama di sini ya. Kemudian target kedua di sini. (18.7.600). Oke ya. Kemudian sekarang sebaliknya, kita akan mencari skenario sell ya. Kalau kita akan sell pertama mulai dari sini. Kalau misalnya Senin kita lihat dia masih bergerak di sini, kita boleh memulai. Dia tidak tembus ini ya, artinya masih di sini, kita boleh memulai sell. Sell di sini. Kita sell. Kemudian kita batasin XL tentunya ya. Kita batasi resiko di sini ya. Saya kasih merah. TP P1 TP2 1776.612 TP2 ya, 1760 poin 186 atau 85 boleh. Oke. Kemudian jikalau dia ternyata Senin dia tembus, kita punya XL di sini, maka kita boleh melakukan skenario sell di sini. Teman-teman kalau bingung masih lihat berulang-ulang ya, dan ikuti aja ya.
Karena seringkali saya melihat kenapa kok ada sell buy tempat yang sama ya. Ikutin aja, Anda tidak bingung karena saya memakai metode support become resistant ya, resistant become support ya. Jadi teman-teman belajar ya, ini profesional sebetulnya. Cuma saya pernah dapat nyinyilan orang katanya dia lihat cara gini dia ketawa ya, berarti dia lucu ya. Saya nggak tahu dia punya ilmunya seperti apa ya, ngetawain orang punya analisis ya. Oke. Jadi kita lihat XL. Nah, ini angkanya kok nggak kelihatan, coba. Saya geser ya. Oke, di 1841.886 ya, atau 890 boleh dibulatin. Kemudian TP itu 1 di 1813.7866. TP1, nah kita buat TP2 di sini deh. Di 1796.497.500 boleh dibulatin ya. Oke. Kemudian jikalau ternyata Senin dia bisa menjebol ini ya, jebol kita punya buy stop loss tadi misalnya ya, maka ini justru kita akan jadikan sell. Sini 1706.300. 1739.670. 1712.200. Di 1696.640 ya. Oke, ini metode sell kita ya. Oke teman-teman, demikian semoga bisa membantu memberi gambaran tentang trading plan kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga profit, semoga sesuai rencana maksud saya ya. Oke, salam sehat, salam profit buat kita.